Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan algoritma genetika untuk optimasi penjadwalan. Optimasi penjadwalan ini mengambil studi kasus pada mata kuliah. Ini adalah proses presentasi untuk mata kuliah riset operasi pada Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Untuk anggota kelompok sendiri, ada saya sendiri yaitu Muqtada Billah Nasution dengan NIM F1S1222037. Lalu ada Lina Kartika dengan NIM F1S1222048. Kemudian ada Adies Piopa dengan NIM berapa? 56. 067. Oh, 67. 067. Baik. Untuk algoritma genetika sendiri, pertama-pertama kita akan membuat generasi dari eh, jadwal-jadwal yang akan dioptimasi. Jadwal-jadwal sendiri itu ada 20 sampel, kemudian ada 9 individu dan 9 individu itu tiap individunya ada 20 kromosom dan kromosom-kromosom tersebut memiliki 4 gen. Untuk individu sendiri ada individu 1 sampai 3. Ini digenerasi secara random untuk setiap kromosomnya. Kemudian untuk proses seleksi, proses filter untuk penentuan crash-crash sendiri akan dijelaskan oleh Adias. Pada Adias dipersilakan. Baik. Terima kasih Mutada. Jadi setelah jadwal dibuat tadi, kita harus mencari crash sesuai dengan jadwalnya yang bertabrakan setiap kromosom. Seperti contoh pada individu satu, itu ada R04 dengan R04 dengan semester yang sama, jadwalnya bertabrakan di hari Kamis dengan jam 8.20 dan 9.10 dengan 3 SKS. Dan ada ruang juga yang bertabrakan yaitu di FSTB 26 di hari Kamis juga jam 8.20 dan 09.10. Jadi dicari crashnya setiap gen. Di gen satu ada mata kuliah, ada dosen, dan ada di gen 2 ada kelompok belajar, gen 3 ada nama ruang. Untuk gen 4 tidak dicari crashnya. Jadi untuk jumlah setiap crashnya tadi dicari setiap unitnya. Seperti FSTB 1 ini jadi satu crash. R04 satu. Untuk setiap jumlah crash tadi ini untuk mencari jumlah fitness yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Lina. Kepada Lina, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Adias Piopa karena telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung fitness yang dimana fungsi fitness sendiri memiliki rumus yaitu 1 dibagi 1 ditambah seluruh crash. Ditambah seluruh crash sehingga menghasilkan nilai fitness yang dimana seluruh crashnya itu ada crash mahasiswa, ada crash dosen, crash ruang, dan crash eh, kelompok belajar. Kemudian cara menghitung probabilitas yang dimana probabilitas sama dengan nilai fitness dibagi total fitness. Ya, probabilitas ya yang di situ. Nilai fitness contohnya adalah nilai fitness 0,2 dibagi dengan total fitness 1,71, sorry, sehingga menghasilkan probabilitas 0,117.
Kemudian nilai fitness 0,25 dibagi dengan total fitness 1,71 yang dimana menghasilkan probabilitas 0,146. Kemudian cara menghitung kumulatif di sini 0,1 itu dibulatkan. Kemudian untuk yang individu kedua itu adalah 0,1 ditambah dengan 0,146 ditambah dengan probabilitas individu kedua sehingga mendapatkan nilai kumulatif kedua. Begitu terus hingga di kumulatif 0,9 ditambah dengan probabilitas 0,098 sehingga menghasilkan nilai kumulatif 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya Mutada, saya persilakan. Karena sebelumnya kita sudah mencari nilai jumlah crash, yaitu misalnya pada sini ada 2 crash, ada beberapa crash, dan kemudian untuk crash-crash tersebut dikumpulkan dalam sini, lalu kemudian dicari individu, fitness. Soalnya kita akan lanjut ke untuk generasi random value. Random value ini generasi, di-generate untuk setiap individu. Misalnya ini individu individu satu dapat random value-nya 0,5, kemudian 0,9, 0,8 dan seterusnya. Kemudian untuk setiap individu ini dengan random value yang berbeda-beda akan akan dilihat di sini. Ini tadi random value-nya, dilihat. Dia itu masuk ke field mana. Dan itu diambil dari nilai-nilai kumulatif tiap individu berdasarkan beberapa probabilitas tadi. Nah, ini tuh 1, 0,1, kemudian 0,2 individu 2 ya. Misalnya R1 0,5 untuk individu 1. 0,5 ini 0,5 ini masuk ke 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari 0,6. Lalu untuk 0,9 sendiri ada di individu 9. Dan kita tentukan seterusnya untuk setiap individu. Ditentukan ini tuh masuk ke field yang mana di antara pie chart ini. Dan pie chart ini diambil dari nilai kumulatif yang telah dikumpulkan. Lalu setelah itu kita akan lanjut mencari eh, crossover value. Crossover value sendiri kita tentukan dulu berapa crossover rate-nya. Yang untuk ini adalah 70%. Lalu untuk 70% tersebut, kita generate satu-satu ya. Untuk tiap individu, kita generate secara random crossover-nya. Nah, ini misalnya dapat 0,2, 0,79, 79, 0,7, 0,05. Nah, untuk setelah itu kita akan eliminasi setiap individu. Misalnya individu dengan nilai crossover di atas crossover rate, dia akan dihilangkan. Misalnya ini misalnya individu 2, dia dihilangkan. Yang nilainya di atas crossover rate dihilangkan. Jadi ada individu 1, 4, 5, 6, 7, 8 yang nilainya di bawah crossover rate. Nilai yang telah digenerate secara random tadi. Lalu ini kita akan pasangkan setiap nilai yang setiap individu yang telah dieliminasi tadi. Proses pemasangannya itu secara random juga. Jadi ini di random antara 1, 4, 5, 6, 7, 8 itu untuk dipasangkan ke sini juga. Jadi di random. Kemudian eh, ini adalah proses penggantian nilai berdasarkan ini tadi. Misalnya ini dipasangkan dengan 7, lalu di generate posisi yang akan digantikan. Misalnya ini dapat posisi generate randomnya 1, maka 1, 7. Maka
7 kromosom satunya akan diganti dari nilai 7 dengan kromosom satu dari individu satu. Kemudian untuk yang individu 4, karena sama tentunya dia akan memiliki kromosom yang sama juga. Kemudian untuk individu 5 dan 7, individu 7 akan digantikan tiga kromosom awal. Tiga kromosom awalnya dengan tiga kromosom awal dari individu 5 dan seterusnya. Jadi ini tuh diambil dari individu 1, ini individu 4 karena sama saja ya. Ini diambil dari individu 7. Kemudian seterusnya. Jadi dipasangkan berdasarkan angka yang telah diacak tadi. Setelah di crossover, maka selanjutnya adalah mencari mutation rate. Mutation rate ini kita tentukan sendiri juga. Dan setiap ini proses mirip-mirip dengan crossover, yaitu setiap individu di generate mutation rate-nya. Jadi misalnya ini ada dapat nih mutation rate-nya. Jadi individu satu dia akan bermutasi dengan chance 10%, individu 8%. Lalu kita generate lagi untuk kejadiannya jika misalnya di generate ternyata dia itu dapat angka di bawah 10, maka dia terjadi mutasi. Contohnya ini. Ternyata setelah di generate, ini di sini terjadi proses random. Nah, kalau ini contohnya ini. Dia tidak akan terjadi mutasi karena di atas 8%. Tapi misalnya kalau di generate lagi, dia masih tidak terjadi mutasi. Tapi karena sebelumnya setelah di generate dan dapat ini tuh di atas 10 sebenarnya. Ini di bawah 8. Ini di atas, ini di bawah 11. Jadi yang terjadi mutasi adalah tiga individu ini. Kemudian eh, individu ini akan di-generate tiap gen, tiap kromosom. Pertama tuh kita generate dulu tiap gennya itu mana yang mau dimutasi. Dapatlah gen 4, 2, dan 2. Lalu eh, indeks mana yang akan dimutasi. Misalnya gen 4 itu sampelnya ada 65. Maka di-generate 1 sampai 65 secara random. Misalnya gen 2 itu 1 sampai 10, di-generate 1 sampai 10. Lalu untuk kromosomnya itu di-generate lagi kromosom mana yang akan bermutasi. Jadi cara mutasi gen ini ditentukan satu persatu untuk tiap individu berdasarkan maunya kita sendiri. Pada individu yang bermutasi, pilih gen secara random, cek kromosom mana yang bermutasi dengan random juga, lalu ancak angka pada gen sebanyak sampel pada gen, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, lanjut ke mutasi. Lanjut. Kemudian setelah dihitung semuanya, yang gen yang bermutasi adalah pada individu 2 gen 4. Pada individu 4 gen 2 dan individu 8 gen 2. Kemudian eh, untuk sampel-sampelnya sendiri adalah sebagai berikut. Gen 1 kromosom yang bermutasi kromosom individu 1 kromosom yang bermutasi adalah 6, 13. Maka ini digenerate lagi sebanyak sampel dan seterusnya. Kemudian didapat ini adalah hasil dari eh, mutasi-mutasi tersebut. Ini akan digantikan ke tabel yang belum bermutasi tadi. Maka dia telah digantikan di sini individu 2. Individu 2 itu kromosom yang bermutasinya 6 dan 13. 6 dan 13. DSI 456, DSI 237. DSI 456 dan DSI 237. 237 456.
pada gen 6 dan 13. Maka digantikan ke setiap individu. Lalu setelah itu dihitung lagi berapa banyak crash-crash yang terjadi pada setiap individu. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan tersebut. Kemudian CMK, CD, crash mata kuliah, crash dosen, crash ruang, dan crash kelompok belajar. Kemudian dihitung jumlah jumlah crash, lalu dihitung fitness. Fitness itu satu per satu ditambahkan dengan jumlah crash. Satu per, misalnya 1/5 ini, 1/8. Kemudian fitness tersebut dijumlahkan totalnya untuk mencari probabilitas, yaitu dengan fitness I ditambah dibagi total fitness. Maka probabilitas I adalah fitness I dibagi total fitness. Berikut adalah hasilnya, kemudian kumulatifnya. Baiklah, untuk melihat nilai yang optimal, kita lihat nilai fitness yang mendekati 1. Ternyata pada pada hasil proses mutasi ini, nilai fitnessnya itu mendekati 0 semua, di bawah 0,5. Jadi, kita akan tentukan lagi fitnessnya kan tadi. Lalu dihitung lagi, diulang lagi prosesnya ke mencari fitness, lalu generate random value, lalu eh, kita hitung lagi crossover rate, randomize lagi sampai mutasi gen. Lalu lihat lagi fitnessnya. Jika fitnessnya masih tidak mendekati 1, masih kecil, maka di generate ulang secara terus-menerus. Biasanya kalau dalam program itu proses generasi akan memakan sebanyak ratusan generasi untuk dilihat eh, generate yang keberapa dia bakal memiliki fitness yang paling tinggi, yang paling optimal. Jadi algoritma genetika ini berdasarkan random rate. Lalu kita lihat untuk setiap setiap generasi itu dia itu fitnessnya itu yang paling banyak di generasi keberapa. Kemudian dengan fitness yang paling optimal itu generasi tersebut yang akan diambil. Baik, sekian dari kelompok kami. Untuk spreadsheet dari sini akan ditampilkan di deskripsi video. Baik, untuk presentasi akan ditutup oleh Lina. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Sekian hasil dari presentasi kami. Apabila terjadi kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.